Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian nonton film ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marcel Elianson Adam dengan NIM 20.61.0193. Nah, hari ini nih kita kedatangan orang yang spesial nih. Waduh, ini beliau ini salah satu mentor saya, guru saya dari SMA dan sampai sekarang saya masih belajar banyak nih sama beliau. Oke. Ya, kita sambut saja, ini dia. Nih enaknya aku manggilnya apa nih? Mister atau Bapak? Karena kan biasanya manggilnya Mister atau Bapak nih. Gimana nih enaknya Karena nih? udah kayaknya Mister itu kan memang itu panggilan di sekolah kita dulu ya. Jadi Iya, kayaknya udah manggil Pak aja kali ya. Bapak aja. Iya, ini dia. Karena saya sudah tua juga sih sebenarnya. Iya. Enggak, masih kelihatan muda kok. Aduh, udah uban nih, udah ada uban kelihatan tua. Ada Iya. Amai, Iya, ini dia Sofres. Bapak Roni Alventa. Waduh. Halo. Oke. Ya, kali ini tuh kita bakal ngobrolin tentang film karena kan beliau ini salah satu pro lah, sepuh dalam Wih, dunia film, walah. dalam pop culture gitu kan, ngomongin tentang superhero atau apa. Ya, fun fact, kita tuh sebenarnya kalau ngobrol tuh kita malah sampai bisa 5 jam lebih nggak sih? Dari pagi sampai malam tuh udah saya di rumahnya beliau aja ngobrol itu sampai mampus. Oke, by the way, apa kabar, Pak? Baik. Ya, Yang gimana? pastinya baik ya. Ya, ini masih di Mm. Palangkaraya? Masih ya? Masih di Palangkaraya. Masih. Oh, Tapi sebentar lagi nanti terbang lagi ke mana gitu. Ada ah, beberapa lah, ah, beberapa tugas. ya, sibuk. Sibuk, Pasti sibuk. sibuk banget. Mm. Sibuk cari duit ya. Iya, sibuk cari duit. Sama, sama, sama. Kita memang butuh duit ya. Mm-mm. Iya. Oke. Mungkin kita kayaknya langsung aja deh ke apa namanya? Kita masuk ke topik dunia-dunia perfilman nih. Waduh. Mungkin Ya. kayaknya kita ngebukanya kayak gimana sih Pak Roni, apa namanya? Mm. Bisa masuk dan terjun ke dunia perfilman gitu loh. Latar belakangnya gimana sih? Apa sih, gimana sih sejarahnya tuh, pengen tahu gitu loh. Mm. Sebenarnya kalau dibuka terus terang ya saya nggak terlalu terlalu masuk ke dalam lebih ke dunia perfilman yang benar-benar perfilman sekarang ya. Mhm. Saya memang ada, memang sekarang lagi terbuka saya sekarang lagi sedang develop satu film yang sudah saya bersama dirimu juga ya Sil ya. Dan itu Iya, saya iya, bawa iya. ke salah satu seorang produser yang ternama di Indonesia dan itu sedang develop apakah itu akan nanti dijadikan film panjang feature length atau TV series ya atau yang nanti akan dimasukkan ke streaming service entahlah. Yang penting itu tanggung jawab dia sebagai produser ya. Saya sebagai kreator dan sutradara dan penulis cerita saya berikan kepada dia dan dia nanti yang akan bertugas untuk mengatur segalanya. Sebenarnya nggak itu sih yang sebenarnya saya bilang kalau saya masuk ke dalam masih belum ya masih di awal tahap awal ya masuk ke industri film ya. Tapi yang Mhm. pasti awal pertama kali saya bisa masuk ke industri itu yang pasti masuk ke industri TV dulu ya seperti Iya, Television heeh, Indonesia pada tahun 2005 itu. heeh. Saya ingat banget tahun 2005 pertama kali saya masuk ketika lagi cerah-cerahnya bisnis TV di Nah, Indonesia ya lagi atau orang tuh gencar-gencarnya katanya ya, heeh. iya hanya hanya dalam 2 tahun 3 tahun itu bisa bisa muncul beberapa stasiun televisi pada masa itu ya Iya, banyak waktu pada itu, tahun banyak. 2000 Heeh. segitu muncul sekali ya kan Iya. ingat ya Iya, ingat banget gue. kalau kalau lahirnya Marcel lahirnya tahun berapa sih Saya 2002. 2002 2002, ah itu iya. wah itu sebenarnya dari akhir tahun 90 itu di awal tahun 2000 itu udah mulai muncul ya banyak Mhm. sekali muncul stasiun televisi. Nah, di situ juga akhirnya begitu karena industrinya naik, mereka butuh juga orang-orang profesional di industri itu ya. Itu kan biasa kan kalau secara Mhm. secara bisnis seperti itu ya. Nah, Iya. di situ saya masuk ke dunia profesionalnya di situ ya. Dan kemudian ya cari celah karena sebenarnya sih di kepala saya sih dari kecil memang suka bikin film ya, bukan TV. Tapi ya kita tahu ya karena pada saat itu TV lagi booming ya masuknya ke industri itu. Ya Ah. kebetulan kalau saya bilang sih kebetulan bisa masuk ya mungkin mungkin karmanya baik ya kata orangnya akhirnya jadi laki terus bisa masuk masuk. Itu sih pertama kali masuknya dan memang ada kesamaan juga ya Sel ya. Kalau saya lihat memang ada kesamaan industri entertainment itu kalau saya bilang sih industri konten ya itu ya.
Ya, industri konten Ya kalau maksudnya. kita bilang hampir sama ya, karena dia Iya. itu sebenarnya konten informasi yang diolah seperti itu. Hampir sama sih sebenarnya kalau di Indonesia. Tapi itu bisa juga kita bisa jadikan sebagai patokan, itu juga terjadi di luar negeri ya, industri Iya. entertainment di luar negeri seperti itu juga. Itu sih pertama Mm-mm. kali gerbang saya masuk itu sel Iya. Dan ke dunia gimana nih industri sampai sekarang production. apa namanya dampaknya dalam Pak Roni ini nih, wah, di dalam industri perfilman atau industri entertainment gimana nih dampaknya sampai sampai sekarang nih gimana nih? Ayo. Dampaknya bagus. Terus terang, maaf ya bukan mendiskreditkan yang sudah sekolah ya, Mhm. yang sudah sekolah broadcast, sudah sekolah film, sekolah apa, itu penting memang penting. Tapi Iya. memang praktek itu memang jauh lebih penting ya ketika. Dan jangan juga jumawa ya bagi orang-orang yang punya pengalaman tapi nggak punya teorinya juga, Ah, ah. berbahaya juga ya. Iya, Berbahaya. Kalau orang-orang terlalu kebanyakan teori dia jadi robot. betul. Tapi kalau kebanyakan praktek jadi liar dia. Iya. Itu yang harus diseimbangkan itu. Um, apa ya? Aku Waduh, sih ketawa. Kalau menceritakan itu apa ya? Aduh, apa ya? Saya nggak enak saya. agak anu ya ada Apanya? Ntar, apanya dulu nih? Apanya dulu? Kamu mau tahu apanya dulunya nih? anunya Apanya nih. dulu nih? Apanya dulu? eh Karena sensitif ini. iya lumayan ya. Gimana? Lumayan berat nih Lumayan. Mau jatuhnya. apanya dulu? Apanya? Biar Mungkin kita kayak spesifik ya. kayak apa ya? eh film film nih apa sih Hmm, memberikan apa gitu loh buat Pak hmm, Roni. Nah, mungkin mungkin kayaknya lebih enaknya ke situ ya kayak apa sih yang ya, Pak Roni dapatkan insight dari pas masuk ke dunia hmm. perfilman kayak ya akhirnya sampai sekarang bisa dirasain Oh, gitu atau mungkin ya dan suka akhirnya ya buat ngelanjutinnya gitu. saya sih nggak munafik ya, Sel ya. Hah? Cari duit, Sel. Iya. Kayaknya kita sama Bener. ya. Waktu waktu saya ikut juga kan kayak oh iya kita cari duit Cari untuk kayak. duit. Cari duit. Ya, tapi itu memang benar. Gini deh, industri itu ada, itu Hmm, karena ada duit di dalamnya. betul. Iya. Itu. Jadi kalau nggak ada duit, orang nggak akan pernah mau bikin industri itu. Itu yang Mhm. harus kita pegang benar-benar ya. Kenapa saya bisa masuk terus? Kenapa saya itu ya ada duitnya. Betul Lo betul. bayangkan aja. Sekarang kita buka aja kita balik KKN Desa Penari. Oke, Sudah ya. masuk ke 10 juta penonton ya. Oh iya ya itu. Nah, Mhm. 10 juta penonton dikalikan aja sel, dikalikan aja gini, 10 juta. Kalau pernah kita bahas ya, gimana sih cari untung, tahu untungnya sebuah film itu dari mana? Jumlah penonton. Iya. Kemudian dikalikan dengan 40.000. 40.000 itu 40 atau 15.000 ya? 15.000, sorry sorry maaf. Jadi 15.000 itu untuk makernya atau rumah produksinya. Kalikan aja. Mhm. Kan penjualan tiket kan paling mahal 60 sampai 50 ya. Iya, 50 sampai Kan enam berarti puluh. dipotong ya, berarti kan dipotong. Berarti 15.000 untuk maker. Ya. Jadi sekitar 35.000 untuk studio ya. Mhm. Nah, itu sudah pembagiannya seperti itu. Nah, kalikan aja 15.000 dikali 10 juta itu udah berapa miliar. Iya, itu udah balik modal hitungannya kayaknya itu. Nah, udah Mhm. balik modalnya udah nggak ketulungan, balik modalnya udah tumpah-tumpah gitu. Iya, Ya, heeh. dari situ aja kita bisa lihat bahwa ada duitnya, ya tertariklah saya masuk. Tapi itu kalau kalau ini ya udah realistis ya. Tapi Mhm. memang dari kecil sih emang suka nonton film ya, suka Iya. nonton film, suka suka baca komik, suka baca buku, suka baca itu sih yang mendorong saya untuk masuk ke dunia itu. Karena ya kita kembali pernah kita ngobrol ya. Kalau kita masuk ke sesuatu itu kita mau bekerja dengan sesuatu tuh yang penting dorongan kita dulu dalam diri kita dulu. Mhm. Apakah kita memang berbakat untuk itu? Ketika berbakat ya make the money for your apa ya? From your ability ya kalau saya bilang. Make the money from your ability. Maksudnya buat bikin duit atau cari duit dari kemampuan kamu gitu. Mhm. Itu sih yang masuknya. Dan kebetulan Gayung Bersambut memang banyak duitnya di dunia film. Iya. Banyak Ya kan? cuannya. Iya. Walaupun Banyak ya cuannya walaupun ya pasti. kalau misalnya kita mikir-mikir waktu pas bikin film juga ya yang kita keluarin cuannya juga banyak gitu kan lumayan juga kan Ya, bikin film betul. kan mungkin kayak teman-teman Betul. taunya kayak oh ya bikin film tinggal syuting ini sini asal syuting shot ini Betul.
Padahal mah sebenarnya bikin film tuh susah ya. Iya. Banget kan baru ngerasa kan kalau sama saya Iya. waktu bikin, dan itu memang itu baru skala kecil, Iya, apalagi itu nanti aja kalau baru udah skala kecil. profesional. Heeh. Waduh, Kita ketemu aduh susah itu. klien, kita ampe Mhm, kita di-ghosting klien sampai sekarang nggak tahu tuh mhm, kemana. nggak ada, tapi Iya. biarin lah nggak apa-apa. Iya, Tapi nggak itu apa-apa. kan pembelajaran, Iya, itu buat SPP-nya. pembelajaran itu. Heeh. Mhm, Buat SPP-nya. Terus juga kita kan betul kayak betul. berangkat pagi, pulang pagi, paginya syuting lagi. Mhm, Gila, iya, itu memang memang apalagi para produser, iya, apalagi produser, susah itu. oh, produser apalagi. Iya. Oke. Nah, Mhm, apalagi yang mau dieksplor ya? Kayak sebenarnya banyak sih yang bisa dieksplor kita dari sini, kayak banyak 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 banget, banget. Dunia film ini juga mhm, eh ke depan, sampai sekarang aja film sudah lumayan banyak mhm, beragam. Udah nonton itu iya. Thor? Udah nonton Thor? Aduh, Belum. kebetulan karena saya sibuk, nggak dapet tiket, terus kemudian mungkin saya sudah di titik jenuh ya nonton film Marvel ya. Ya, Nah, kerasa sih, itu kerasa. Aku juga biasa kayak terakhir aku sempat nonton yang Doctor Strange atau yang mhm Multiverse of Madness, itu kayak rasanya mhm ya udah gitu aja gitu loh. Pokoknya mhm, iya. kayak Nah heeh, gimana ya? gimana gimana? Selesai Endgame itu tuh Mhm, aku rasa kayak ya udah selesai aja Marvel sampai situ. Setelah setelah itu semua film-filmnya ya udahlah, itu mhm, cuma buat mereka cari duit doang. Ya namanya juga industri ya. iya, Tadi kita balik ke industri nih. tapi Industri kan iya cari betul duit. betul Heeh. betul, benar Makanya benar, iya. mhm. Ya Dan kalau itu kalau kita ngelihat dari situ, saya ngelihat dari Marvel Studios itu mm-mm. kita bisa banyak belajar, itulah industri film. Iya. Kita banyak belajar belajar, itulah kalau tahu Francis Ford Coppola ya, Francis Ford Coppola adalah salah satu sutradara revolusioner, kalau saya bilang sih penggerak, pembuat sinema modern ya. Mereka itu gabungan Zootrupa, kalau kamu baca lihat Zootrupa, namanya Zootrupa itu Zootrup ya, bukan Zoetropa, Zootrup apa Zootrupa saya lupa. Pokoknya nama Zootrup itu mereka gabungan sutradara-sutradara film, filmmaker. Isinya tuh ya kayak Martin Scorsese, terus Brian De Palma, ada Steven Spielberg, pokoknya sutradara-sutradara hebat itu yang membuat atau mengubah peta industri film di dunia ya. Mm-mm. Eh, Mereka emang kalau saya bilang mereka pionir, mereka itulah membuat, kalau saya rasa seluruh dunia kita pun sekarang merasakan, film itu bisa menjadi industri itu kata mereka, karena mereka berubah ya. Iya. Market film itu berubah jadi besar, jadi begitu apa ya, nilainya tinggi sekali itu karena mereka. Nah, salah satunya Francis Ford Coppola juga bilang seperti itu. Dia bilang di akhirnya di industri film itu berubah jadi pabrikan ya, Mm-mm. pabrik dalam arti kata membuat film itu sudah kayak pabrik. Secara Jadi massal. bikin terus, pokoknya ada terus karena masih ada demand ya, ada permintaan dari pasar. Mm. Bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi. Tapi ingat, karena kamu bikin lagi, karena kamu jadi kayak industri tadi, kayak pabrik, akhirnya sense of art kamu ketika membuat film itu hilang. Nah, Padahal iya. film adalah art ya. Mm-mm, betul. Film itu art, tapi ketika kamu sudah berubah ya, kamu mengerti bahwa itu produk itu adalah art, tapi kamu ubah itu berubah menjadi untuk mencari uang, bener ya. Namanya kita di kapitalis, Pak. Itu akan berubah, taste-nya itu akan berubah. Dan itu yang Iya. terjadi dengan Marvel Studio. Kalau menurut saya sekarang Marvel Studio seperti itu. Mm-mm. Seperti itu. Jadi mereka itu memang phase one ya dari Iron Man pertama. Pernah dengar nggak cerita waktu Iron Man pertama sukses tahun 2008 itu, baru sebulan atau bahkan baru 2 minggu itu pihak studio langsung bilang announce kami akan bikin Iron Man 2. Baru tahu nih Hmm. ceritanya nih. Baru tahu ya. Kalau Gimana? kamu tahu itu ada dokumenternya. Itu karena apa, Sel? Karena apa? Itu karena mereka udah ngeliatin keuntungannya begitu besar. Ah, Investor datang, ya. mereka suntikan dana, dan mereka bilang, oke, kalian bikin lagi, mau bikin apa? Kami kasih dana gini. Karena berhasil ya. Mm-mm. Tetapi ingat, itu kan bagaimanapun juga, meskipun Iron Man pertama itu bagaimanapun juga, mau film itu blockbuster, mau film apa, itu kan art base-nya. Iya. Seni, itu arts. Tapi karena itu udah dimasuk ke kapitalisme, sudah apa, itu akan berubah.
Bayangkan Iron Man 2 itu di-announce 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan setelah dirilisnya film Iron Man yang begitu langsung Naik jadi ya. top ya. Heeh. Tapi mereka belum ada sama sekali skrip. Waduh. Bayangkan. Tapi karena mereka tahu bahwa itu jualannya udah bener. Iya. Mereka ketika mereka buka bahwa mereka bawa ada project itu, akhirnya para investor langsung datang ngasih duit. Iya, Karena mereka betul. percaya. Akhirnya produk itu bukan arts lagi kalau saya bilang. Cum- Udah mainan kapitalis. Dan kamu ngerasa sendiri kan, Iya. Iron Man tuh begitu sucks banget. Iya. Bingung kita ceritanya kemana. Iya. Bahkan kata mereka ketika lagi syuting, mereka tuh belum selesai skripnya. Kerasa sih. Bayangkan skripnya belum selesai, kerasa. Kita Kerasa. lihat, ini kenapa karakter sampai sini kayak gini ya? Iya. Karakternya kayak gini. Heeh. Tapi itu yang terjadi memang karena orang butuh duit semua. Kembali lagi ke awal kita ngomong Iya. itu duit. Dan itu saya rasakan juga ketika di industri petrofisian. Itu sama banget dengan ada industri di film sekarang. Sama. Ketika demand itu tinggi, permintaan itu jadi tinggi, akhirnya para maker ini membuat jadi kayak pabrikan. Produk itu pabrik aja semua. Udah sorry ya maaf ya kok saya nyerang malah si pimpinannya, si owner. Si ownernya sudah nggak peduli. Si owner sudah tidak Iya. peduli karena dia perlu doang. Dan itu memang manusiawi. Iya, manusiawi. Pegawai banyak. Iya. Keluarga banyak yang bergantung sama dia. Harus Betul. dikasih duit tuh, dikasih Betul. makan tuh semua. Betul. Dikasih makan pakai apa kalau nggak cari duit? Iya. Ya jualannya seperti itu. Tapi Pokoknya akhirnya berubah industri itu yang saya selalu bilang dulu pengalaman saya ngerasa bahwa yang rusak industri itu juga orang-orang dalam industri itu sendiri. Iya. Itu yang saya dapat sekarang itu kesannya ya kok yang rusak orang-orang dalam situ ya. Ya itu tadi tuntutan investor, tuntutan apa. Akhirnya ya makanya itu yang saya juga akhirnya nggak mau ada di industri itu lagi TV lagi ya saya keluar ya. Itu sih. Iya. Makanya itu Tapi nyambung kan? nyambung. Dari itu aja sudah kita lihat bahwa Marvel Studio itu, kalau menurut saya sekarang sudah gini, Marvel Studio itu brandnya udah bagus, mereka mau bikin film apa aja ada duitnya, akhirnya mereka bingung juga. Oke, kalau ada duitnya, gimana nih cara supaya duit itu bisa mereka putar? Iya. Bikin. Betul. Tapi bingung, ceritanya mau kemana nih? Eternal saya bilang meaningless ya. Saya bilang langsung meaningless. Nggak ada artinya. Apa sih? Habis itu sudah selesai kayak gitu. Origin, konflik. Selesai konflik, selesai. Nanti ada post credit title. Udah kayak gitu-gitu. Gitu terus akhirnya. Pasar juga nolak akhirnya seperti itu. Algoritma yang diulang-ulang. Nah, itu industri. Tapi industri akan seperti itu. Dia akan jenuh nanti. Itu terjadi juga waktu saya belum lahir ya. Sebelum saya lahir ada satu tren di film Hollywood itu film western, cowboy. Itu hampir semua katanya. Setiap itu tuh orang bikin film cowboy semua. Bahkan orang Italia bikin film cowboy, spaghetti western yang luar biasa keren itu. Bikin semua. Tapi ketika sudah jenuh, selesai hilang. Mati, genre itu mati. Memang ada sih sekarang masih ada, tapi mereka berjuang nggak sehebat dulu lagi udah mati. Apakah itu akan terjadi nanti di film-film Marvel? Who knows, saya nggak tahu. Tapi kita lihat aja nanti kita lihat ke depannya. Itu tadi makanya tadi mau sempat ditanyain. Kalau ngelihat dari prospek sekarang gitu loh, ini industri film kita ini mau ke depannya gimana gitu. Kalau kan semuanya udah pada kapitalis yang main, cari duit, cuma buat cari duit. Jadi akhirnya sense of art yang tadi kita sempat obrolin ini hilang gitu. Cuma sebagai film dan konten entertainment ini cuma sebagai ya udah untuk mutar duit aja gitu loh. Gak ada isinya. Nah makanya kira-kira gimana ke depannya ini nih kalau ngelihat untuk kita atau untuk Indonesia atau untuk luar Shell? Kalau saya menurut kamu gimana? Kita banyak sih kita bisa bahas nih. Iya banyak dalam nih. Dulu ya. Kita dalam dulu ya, Indonesia dulu deh nih. Dalam dulu. Oke. Kalau dalam Shell ya, yang saya dapat ini kemarin waktu saya meeting sama salah satu ya mantan wakil ketua umum Badan Perfilman Indonesia yang jadi produser saya, pasti yang dengar ini nanti nge-searching pasti dia tahu siapa produser saya itu. Dia bilang industri kita nggak sebesar Hollywood. Ya. Industri kita nggak sebesar Hollywood. Perfilman kita tuh kayak UKM.
Mhm. Mhm? Nangkap ya. Ya, Jadi kayak menarik industri nih. rumahan kecil itu. PH-PH itu kayak industri rumah kecil-kecilan gitu. Masih jadi PH di warung. Indonesia itu industri, ya masih sejenis warung, masih Heeh. sejenis warung, ya masih sejenis warung dan bikin sendiri, bikin itu. Nah, karena sejenis warung, cara bermainnya juga orang-orang warungan semua. Wah. Nah, itu bukan negatif loh ya. Iya, heeh heeh. Itu bukan negatif loh. Itu karena memang masih skala warung gitu. Mhm. Nggak boleh kita nyamainnya kayak Hollywood ataupun industri sudah Korea, Korea Selatan yang gila hebat. Ya, Korea India, bahkan wah India pun kita belum bisa. Kalau menurut saya belum bisa. iya, masih belum bisa. Mereka sudah benar-benar lihat aja secara skala film aja lihat ya. Film Cina, film film India, film Eropa itu agak tersyok juga. Film Amerika, film apalagi Korea. Lihat tuh kalau mereka bikin properti Wah, ya. gila Properti itu. kalau film tentang kerajaan, tentang itu. Kenapa propertinya bagus? Karena industri itu sudah bergerak lama. Ketika bergerak lama, pemain-pemainnya di dalamnya itu yang penyedia properti, penyedia apapun, jasa apapun, itu mereka sudah punya stok Mhm. besar. Udah besar industrinya udah banyak banget PH-PH itu. Kamu mau butuh apa? Aku mau properti setahun ini. Dia bisa langsung. Kalau kita nggak ada itu, masih belum belum ada sih. Mulai sekarang sudah mulai ada, tapi susah banget. Bikin aja film yang apa ya dengan setting tahun 80. Wah, Mesti mampus kamu cari mampus cari itu. properti tahun 80. Mampus. Tapi Iya. kalau di luar negeri karena mereka sudah besar, mereka bisa menyediakan itu. Nah, kembali lagi kalau kita untuk kedepannya industri film Indonesia itu mau besar itu bisa bisa kembali ke Mhm. demand-nya lagi tadi. Demand-nya ya. Kalau demand kita itu nggak cuma Indonesia aja, demand kita itu sudah kawasan Asia sudah suka dengan film kita, kawasan Eropa sudah suka dengan film kita, itu mau nggak mau nanti muncul lah kayak gitu tuh. Mhm. Yang Iya. kayak kamu nih lulusan kamu nanti ini pasti diperlukan, dibutuhkan karena ya itu tadi kan demand-nya udah naik, berarti kan ada permintaan tinggi juga, berarti orang-orang yang itu juga dibutuhkan. Mhm. Itu sih. Ya, nah, tapi untuk masuk ke situ, itu yang saya bilang kembali tadi. Kalau kalau para pemain kecil-kecilan warung-warung ini, PH-PH kecil ini, kayak gitu, tidak mempunyai sense of art yang bagus, nah itu Jadi susah dan produk sama kita aja nggak sih? jadi hancur juga. Heeh. Produk kita pabrikan lagi jelek lagi. Iya. Makanya kalau saya sih gini, solusi saya sih gini, orang industri di dalam industri itu ngerti juga tentang bisnis, harus ngerti. Harus. Karena ujungnya cari duit. Iya. Tapi dia harus juga ngerti tentang ini bisnis arts, Iya. di art form. Jadi kamu ngetritnya, kita ngetritnya orang industri itu, walaupun itu nanti kita masukkan ke kapitalis ya, memang ada duit, tapi kita harus ngetritnya dengan ini loh art form. Jadi hati-hati, hati-hati. Mhm. Kalau kamu cuma bikinnya itu, dia sesaat habis itu dibuang orang. Pasar akan nolak kita. Jadi kalau mau bikin film, produk itu memang harus kamu bikin artnya. Mhm. Jadi bagus, ketika bagus orang akan tahu. Kayak sekarang, kita bilang aja Korea Selatan udah bagus banget. Wah, bagus Semua orang banget. siapa sih? Seluruh dunia pada minta demand-nya ke Korea Selatan semua. Ya kan? Iya. Heeh. Apa yang dijual mereka laris. Hmm. Anime Jepang. Karena anime Jepang udah bagus banget. Permintaan banyak terus di sana. Sehingga Iya. jadi industri. Mhm. Nah, tapi itu tadi saya bilang, kita orang-orang yang ada di industri itu harus ingat, tidak hanya berpikir sebagai art aja. Kalau kamu sebagai art juga nggak bisa dijual juga. Orang Iya. nggak ngerti terlalu art ya. Iya, betul. Tapi harus seimbang dengan pebisnis juga. Ya, Mhm. orang-orang itu yang harus dicari. George Lucas adalah salah satu contohnya. Dia Oh, orangnya art, tapi dia jual Star Wars lihat. Tahu dia? iya. Oke, Heeh. aku bikin action figurnya. Oke, aku bikin gamenya. Oke, aku expand cerita ini. Aku expand cerita ini. Tapi nggak ngerusak artnya itu yang di dia. Bener nggak? Betul, malah jadi sebagai franchise dan gede, Nah, walaupun ya kita tahu itu kemudian ya, ada ya beberapa yang agak yang tidak pas. ya Tapi nggak tidak apa-apa. nggak apa-apa. Tapi itu jalan kan. Iya, tetap jalan dan tetap Tapi ada yang nonton. kita perlu orang-orang seperti itu yang kalau menurut saya tidak hanya kreatif di kepalanya aja, tapi dia ngerti tentang konsep pasar itu bagaimana. Kan tahu sendiri kan George Lucas pertama kali bikin Star Wars kan, dia pakai duitnya sendiri, investor Iya, juga heeh, nolak.
dia minjam duit ke bank, dia bikin gini. Tapi dia tahu ketika dia pasarin, dia bilang, semua merchandise aku yang ngaturnya, katanya. Wah. Waktu dipasarkan tuh dia sudah bilang, semua merchandise aku yang ngaturnya. Dan benar, company jadi besar ya. Tapi, kalau itu saya bilang sih, ini agak-agak melenceng juga. Tapi akhirnya George Lucas juga, kalau kamu lihat, oke, kita lihat Star Wars itu adalah bentuk perlawanan terhadap para independent filmmaker melawan studio besar sebenarnya itu. Oh. Ceritanya seperti itu. Tapi Oh. ketika George Lucas itu sudah besar dan dia menang ya, kan kamu lihat tuh Imperial itu bagai studio besar, mereka Luke Skywalker itu ataupun mereka Rebel itu bagaikan para pemain-pemain indie film. Mm-mm. Tapi akhirnya mereka menang, tapi berubah. Kau lihat itu sendiri. George Lucas berubah jadi seorang kapitalis besar juga. Iya, betul. Dan itu Karena dia terjadi. sudah jadi besar. Itu kan terjadi. Nah, itu yang saya bilang. Nggak bisa juga disalahkan. Nggak bisa disalahkan. Mm-mm. Itu industri. Wih. Tapi itu ya perlu penting ya. Kalau menurut saya sih, kita harus sadari itu dulu. Jadi, kamu bikin film itu nggak cuman, ya kamu bikin tapi kamu jual. Sama kayak produk lain. Kamu bikin, kamu jual, dan penonton suka, mereka minta lagi. Ada sequel, minta lagi, ada ini, minta lagi, ada lagi. Ya akhirnya ya itu tadi. Jadi industri. Antara dua. Iya, kamu harus sebagai seorang artis, Artis. ya, tetap, tapi kamu juga punya sense of businessman. Bisnis. Iya. Harus. Nggak bisa, tanpa menyebut nama, ada teman saya bikin dokumenter yang terlalu Art. art dan terlalu apa ya, segmented. Mm-mm. Oke, karena terlalu segmented, sorry, masih kedengaran saya? Ada, cuma tadi gambarnya sempat nge-freeze. Oke, Ada, kayaknya udah iya, aman. oke. Dia terlalu idealis dan terlalu apa? Ketika ditawarkan di salah satu streaming service internasional nolak, nggak bisa dikonsumsi nih sama penonton global, katanya. Iya. Terlalu ini. Nah, bener kan? Betul. Nggak bisa dikonsumsi, kata mereka. Karena itu lagi kembali tadi, yaitu kamu punya art yang bagus, tapi art kamu tuh nggak bisa dijual. Bahaya juga. Bahaya itu. Kayak istilahnya, ini kita bikin makanan nih. Makanan, cuma makanannya cuma kita doang yang ngerti anunya, ya, rasanya atau apa. makanannya haram ya kalau begitu. Ya, makanan itu cuma orang-orang yang bisa makan yang haram itu Iya. aja bisa, sorry. Ya bisa. Bukan basic, tapi itu analogi yang tepat. Iya, kan? analoginya, betul. Nggak bisa dijual. Nggak bisa, nggak bisa dijual. Terlalu segmented lah. Jadi itu apa namanya, kalau misalnya yang di Indonesia, yang di dalam ya, kalau misalnya mau membuat industri yang filman Indonesia jadi gede, jadi kita pertama harus sadar dulu nih sense of artnya, dan di samping itu juga mesti tahu cara jualannya. Nah, betul. Dan itu sudah dilakukan oleh industri film-film luar yang sudah begitu besarnya itu. Betul. India, Bollywood, Korea Selatan, Amerika, terutama Hollywood, itu tuh sudah melakukan mereka semua. Dan itu yang mereka lakukan. Dan apakah kayak untuk misalnya kita ikut festival atau ikut apa, itu salah satu cara juga untuk apa, kita mempromosin untuk jualannya? Ya, festival itu adalah salah satu bentuk promosi, salah satu bentuk jualan. Festival itu digunakan para maker ataupun studio besar itu untuk jualan, untuk menciptakan opini publik. Kalau film mereka ini bagus, dan pasti ketika bagus bakal ditonton ya. Itu sih itu yang penting. Harus kita ketahui bahwa festival itu sih sebetulnya. Ya kembali lagi, sebenarnya cari duit. Iya, semua itu ujungnya cari duit, ujung-ujungnya duit. UUD. Iya. UUD. Jadi kalau ada orang bilang bahwa wah, saya ingin membuat ini untuk supaya manusia mengerti, paham ini. Ntar dulu deh, orang cari duit kok. Iya. Ya benar. Iya. Ntar dulu deh, saya bilang terlalu muluk kamu, orang cari duit. Terlalu idealis. Mungkin kalimatnya. Ya, idealis boleh, harus. Ya, idealis harus ya. Nah, idealis tuh harus. Tapi bagaimana kita menempatkan idealisme kita itu yang dengan cara yang tepat, elegan. Itu yang saya selalu pegang. Jangan bikin yang murahan ya, tapi orang suka gitu. Elegan tapi keren, tapi orang suka gitu.
Iya. Itu sih Nah, kan dari kembali memang. Mm. gimana nih kembali kembali jadi Enggak, industri karena kembali tadi yang saya bilang. duit ya. Duit emang. Mm, Iya. mm, Cuman ini agak sedikit telat sih. Cuma ini waktu mm, bikin film nih kita kan nulis skrip kan, Pak Roni mm, juga kan bikin skrip kan dari kita dulu mm, juga, Pak Roni sebagai direkturnya, mm, scriptwriternya, apa-apanya gitu kan. Nah, mm. Ya karena lo eh budget. ya karena karena kita waktu itu low budget. Lo budget. Low budget. Ya Mau nggak mudah-mudahan ke mau. depannya kita bisa lah ini selesai Iya. ya film ini, Mm-mm. ya. Mm. Memang ya, ceritanya kemarin juga lumayan berat ya. Lumayan berat dan bahkan orang nggak ngerti ya, maksudnya Iya, kru kita sendiri. Oh, Iya. tapi setelah ini yang saya tadi ada buat ya, bulan kemarin saya bikin film pendek ya, paling 15 menit, 20 menit. Mm-mm. eh Tetap akhirnya saya turunkan juga, jadi jangan jangan terlalu kompleks juga, tapi bisa dinikmati orang dan bisa dikerjakan ya, akhirnya bisa Mm-mm. dibikin karena kalau terlalu rumit juga itu juga. Tapi itu pun yang sederhana itu pun itu susah juga bikinnya. Iya. Nah, itu tadi Tetap aja yang susah. pengen tanya, gimana sih membuat cerita yang Mm-mm. mungkin kira-kira bisa sampai nih ke penonton? Ya, Itu nah itu gimana memang caranya? itu memang itu nah gini. Kemarin gini, Gimana tuh? itu susah ya, tapi gini. Tapi ada sebagian orang itu bilang susah, tapi ada sebagian orang bilang itu gampang. Jadi gini, saya punya murid, kayaknya sepupu kamu, Sel, si Rafa itu. Memang Saya punya tidak murid, jauh-jauh mainnya. iya tidak jauh-jauh. Waktu kami mau syuting, sebelum syuting prepare gitu, prepare lagi, mereka lagi sarapan, lagi preparing gitu. Dia main kubik, apa? Oh Rubik iya, ya, dia memang pinter main cube memang. Rubik. Rubik. Seret. Itu sudah acak tahun, tapi di seret, hanya dalam waktu berapa detik ya selesai jadi. Iya, iya. Wow, gue bilang gitu. Kenapa? Eh how can you do that? Gue bilang gitu. Ah, Kenapa? Bagaimana kau bisa melakukan itu? Gue bilang gitu. It's simple, Pak. Because when I look at the Rubik, I know how to apa ya, how to change the position, how to itu. iya. Berarti ya, maksudnya di solving dia tuh dia gampang bisa ngubahnya kayak gini. Itu di mata dia. Oh, saya bilang, it's similar when I wrote the story, right? Ya, kata dia. Kayak bapak lagi nulis cerita, kayak gitu juga perasaanku. Gitu juga yang saya rasakan. Saya juga kalau nulis cerita, itu natural aja, tiba-tiba bikin tak 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 tak, tak kayak jigsaw gitu ya, kayak jigsaw puzzle, itu jadi kayak tang 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 tang, depan depan belakang, akhirnya saya tahu penutupnya. Hmm. Tapi itu ada metode juga. Ya, ada metode juga. Kita selalu gini, seperti yang kita kembalikan tadi. Kalau kamu terlalu bilang ini kayak gini, itu kepala kamu. Yang Iya. ngerti itu kamu sendiri. Kayak gini. Tapi kalau ketika kamu berpikir bahwa setelah kamu bikin ini, kamu berpikir bertanya ke dalam diri kamu sendiri. Yang kubuat ini, struktur yang kubuat ini, orang ngerti nggak? Orang ngerti nggak? Orang paham nggak? Kalau saya kasih informasi ini dulu, orang ngerti nggak? Resultnya ngerti nggak? Makanya selain saya nulis skrip, saya seorang coder ya, saya seorang programming ya. Iya. Saya yang program. Itu membantu, sangat membantu sekali ketika kamu seorang. Kalau saya sendiri, saya ngerasa sekali, kita logik ya, belajar sebab akibat, aksi dan reaksi, itu sangat penting untuk penulisan cerita. Bagaimanapun di dunia itu ada aksi reaksi, ada karakter, ada apa, itu harus paham. Sehingga membuat cerita itu, yang saya bilang lagi, cerita adalah sebuah informasi, kumpulan informasi. Bagaimana kamu bisa menyusun informasi itu menjadi sebuah informasi yang utuh dan menarik dan orang ngerti. Masalahnya banyak orang, wah bikin kita dilempar ke orang nggak ngerti. Iya. Ya sama Asik sendiri dia. apa namanya kan, kayak ada kasus yang nih bikin film nih, wah budgetnya banyak segala-gala, tapi waktu pas nonton kok filmnya jelek gitu loh. Itu tuh banyak rasa nggak sih, kayak apalagi kalau misalnya mungkin kita ambil juga Indonesia, mungkin banyak yang nih gak ada penonton waktu pas ada film Indonesia muncul, walaupun mungkin sekarang sudah mulai pelan-pelan orang mulai nonton ya, banyak film Indonesia yang bagus-bagus, tapi kayak
waktu filmnya rilis tapi kok jadi kayak ya udah gini Hmm, aja gitu, kok filmnya hmm, biasa aja, kayak nggak ada sesuatu yang apa. ya, Gue ya, kayaknya feel-nya sama hmm, kayak gitu ya, karena ya, sudah terlalu scripts-nya apa yang ada di hmm, kepala dia doang gitu, dan akhirnya hmm. orang nggak ngerti. Ya, Mungkin kayaknya adik gitu. kepala doang. Iya, Mhm. Iya. makanya makanya kan penting ada produser kan, Mhm. ada produser, ada apa, itu nanti dia dia bikin second opinion. Mhm. Saya percaya ya, semua orang bilang bahwa dirinya itu pinter loh. Mhm. Tidak ada yang membilang dirinya itu bodoh, itu tidak ada. Nah, Benar nggak? iya bener, Semua orang pasti bilang dirinya pinter. pasti. Tapi yang menilai itu orang lain. Iya betul betul betul. Seperti maksud saya ya. Heeh. Lu bilang pinter, iya kamu pinter, diri kamu sendiri bilang. Tapi orang lain nilai, enggak, kamu bego. Iya, Lo bener bener kan? bener. Saya bilang diri saya sendiri, saya, wah aku nih pinter loh. Pinter aku nih, heeh. Tapi ada orang yang bilang deket saya tahu, enggak, Ron itu bego. Goblok gitu. Biasa Gini aja aja dia gitu. nggak bisa bikin kayak gini. Bisa aja. Nah, itu yang harus kita pahamin. Yang kita dengan rendah hati, diri kita juga menyatakan bahwa kita nggak boleh menyatakan bahwa kita nih apa ya, ini sudah absolut, apa yang kita lakukan itu absolut. Orang itu goblok, nggak ngerti apa yang saya lakukan. Maksudkan tuh orang itu yang goblok lah. Kok Mhm. bisa itu? Ada beberapa sutradara kan kayak gitu, Ada kan nggak? ada ada. Dikritik dia marah, malah balikin yang lah, orang tuh yang bayar tiket, bayar apa ya, terserah dia. Iya, dan memang seni kan punya bisa dikritik, dan ada orang Itu itu seni itu bisa ya di dikritik. situ Kamu, jalannya supaya bisa kita heeh, bisa heeh, berkembang dan belajar. iya, terus dia marah ya. Gimana ya? Kalau menurut saya, ketika kamu membuat sebuah produk atau buat film dan kamu itu rilis ke penonton, kamu sudah akan nggak pernah bisa, nggak punya bisa berbuat apapun. Iya, Ketika kritik itu akan masuk ke karya kamu dan kamu babak belur dihajar, ya sudah, iya, karena kan tuh udah apa ya? Naturalnya gitu. Ya kamu jual kok. Ya iya, dikritik orang. mhm, Ya jelas dikritik. sudah Mau dia bilang jelek, mau dia bilang bagus, ya. Ya udah mereka, ya udah, karena kamu jual. Kecuali kamu kayak Andy Warhol, bikin film Batman untuk konsumsi dia sendiri, nggak wah, dibuat orang lain. Ya udah, iya, kalau itu mau dia oke, mau bikin jelek, mau apa ya dibuat buat dia sendiri. buat dia sendiri kok. Andy Warhol pernah bikin film Batman ya, Heeh, untuk konsumsi dia sendiri, ah, nggak dipasarin dia. Ya terserah dia. Tapi ketika kamu bikin film dan kamu jual ke penonton, penonton bereaksi dan dia bilang jelek, ya jangan marah kamu. iya, karena kan Udah jelas dipublikasikan. kamu. Ya, iya udah ya. Heeh, Ya sudah, nggak bisa. Nah, supaya kita nggak dibilang jelek, apa? Kita pelajari. Kenapa film itu bisa berhasil? mhm, Kenapa film ini kok orang suka? Kenapa karakternya ini orang suka? Ya pelajarin. iya, Hmm? Kalau kuncinya dipelajarin pasti tahu. Iya, nanti akan kelihatan pola loh, Sel. mhm, Kelihatan pola. Tahu kamu, oh ini ceritanya bagus. Karena dia kayak gini, ini kayak gini. It works or not. Oh, it works. This is not. Jadi tahu kok, itu natural, natural. Ya seperti yang saya bilang tadi, kayak sepupu kamu, gitu. Dia natural aja. Hanya dalam berapa menit sudah bilang ini bagus. Bener, wih keren. mhm, Kata mereka juga, kenapa Pak Roni bisa bikin cerita kayak gini? Ya aku nggak tahu ya, natural aja. Mungkin karena saya itu juga dari kecil hasilnya. iya, Karena ada kaidah 10.000 jam ya. Ketika heeh, orang sudah 10.000 jam berlatih gitu, akhirnya dia ngerti deh. iya, heeh, The Beatles 10.000 jam, dia kayak gitu. Dia 10.000 atau 1.000 jam ya, nggak tahu ya. Pokoknya segitulah. dan Akhirnya dia punya feeling sendiri, ngerti sendiri. Itu yang membuat orang itu bisa ngerti apa film itu apa jelek apa. mhm, Ya itu tadi ya, makanya jangan naif ya. iya. Filmmaker jangan naif, jangan ngerasa, oh, aku nih filmku nih jenius, kalian tuh goblok. Waduh, Waduh, susah kalau itu. penonton disalah-salahin, Iya, penonton disalahin. padahal Kalian tuh dungu, bodoh, nggak ngerti lah. lah lah saya bayar kok untuk nonton film ini, Ini piye aku toh? bayar. Kamu kan jualan. Kamu kok marah dia nih kayak gitu? Kayak sama kayak kita beli makanan kan, Sel. Iya, Makanan nggak enak, kita bilang, wih nggak enak. Terus kok orang si penjual protes, marah. Karena makanannya nggak enak. Memang nggak enak, akhirnya ditinggalin orang. Nggak ada yang beli, iya. protes. Kalian nggak punya rasa yang khas, yang klasik lah. Lah 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 Wah, lah. lah, lah Iya. nyalain pasar. Film Dan itu dan aneh. kalau gitu tuh ada dari akibat kurangnya referensi nggak sih? Dan kurang riset Pasti, data, pasti. pasti Nah, ya. saya langsung bilang pasti. Iya. Itu pasti.
kebanyakan ya, terus terang sampai sekarang pun, makanya sampai sekarang pun apa ya, saya harus belajar membaca buku perspektif lain, nonton film lain. Nggak cuma nonton film, kita tahu tentang manusia apa modern itu apa sekarang, apa tentang kesadaran manusia modern itu apa sekarang, ini apa sekarang. Jadi kalau mau membuat cerita tuh dengan cocok dengan situasi yang terjadi. Kembali lagi, Star Wars itu bisa sukses ketika Amerika kalah perang Vietnam dan terjadi kasus Watergate. Watergate itu Nixon ya, masalah Nixon yang dia masuk ke hotel mana? Iya, Oh, cari deh pokoknya iya, Watergate. Jadi Amerika pada saat itu kehilangan harapan. Muncul Star Wars dengan subjudul A New Hope. Oh, iya. Star Wars 4 ya? Akhirnya iya, yang episode 4 yang pertama yang dirilis pertama. Itu menggambarkan bahwa pada saat itu Amerika memang sudah udah babak belur. Udah babak belur. Tapi ketika film itu muncul, orang ngerasa bahwa aku ada harapan. Sama dengan Lord of the Rings. The Lord of the Rings itu muncul setelah kejadian 11 September, WTC waktu ditabrak. Oh ya, WTC. Setelah berapa tahun muncul film itu sukses. Itu karena apa? Seperti kayak Star Wars tadi. Orang Amerika udah babak belur, nggak punya harapan. Mereka lihat Lord of the Rings, kan cerita tentang harapan. Yeah. Sukses. It works. Berarti Itu film banyak elemen yang saya bilang tuh. Film itu bisa sukses atau enggak, itu banyak elemennya. Iya. Mungkin si pembuatnya punya karma yang baik sehingga filmnya sukses. Iya, pas-pasan rilisnya waktu setelah ada kejadian gitu loh. Hokinya ke situ. Kan? Hokinya ke situ. Saya bilang tadi karmanya bagus, akhirnya dia dapat hoki bagus. Dia mungkin makernya baik, orangnya baik gitu. Jadi yang punya otoritas ataupun punya entitas tertinggi, dia buka jalannya, udah deh kebuka rezekinya buat mereka. Kalau kata Mandalorian tuh this is the way. This is the way. Well, this is the way. This is the way. This is the way katanya. Iya. Itu yang kita susah ya, tapi ya. Itu tadi arts ya. Artsnya kan kembali ke manusia ya. Nah, kembali ke manusia. Karena kan seni itu kan dia membawa emosi kan, dia memberikan emosi. Betul. Iya. Emosi yang tertuang dari dalam bentuk gambar yang bergerak, karena kan film kan gambar yang bergerak kan, ya, potong-potongan frame yang jadi satu. Iya, berarti karena ada kalau kita nonton film yang it didn't work right now ya. After we watching in the modern era, mungkin right now it doesn't work, it didn't work at all. Itu tidak bekerja sama sekali karena kita nggak ngerasakan apa yang terjadi di masa itu. Di masa itu keren banget film itu. Tapi masa sekarang, Pak, apaan sih? Ada bisa itu. Bisa terjadi. And also like the newest movie is not sometimes it's not relate to the like old viewer that enjoy the old movie. Kan bisa juga kan? Yeah. Yeah, that's why, you know what? That's why our local industry, local film industries, they often do some kind of a remake a film from the past. Because from the past that film is success, and then they try to replicate or they try to re-success, maybe not re-success yet. They try to capture the feeling, the old audience, and then they try to bring it in the modern era right now. It's like Keluarga Cemara. Yeah, and also Warkop DKI Lost Man, before. Warkop DKI, Lost Man, terus apa lagi ya? Terus apa lagi ya? Iya kan kayak gitu-gitu. Iya, gitu-gitu. Sri Mulat. Iya, Karena mereka berusaha untuk yang dulu sukses, tapi mereka bawa itu ke sekarang. Tapi mereka tidak melupakan bahwa penonton sekarang itu masih ada penonton potensialnya, masih belum mati, ya. Sorry ya, masih belum mati. Dalam arti kata belum musnah di masa sekarang. Dan itu bisa bawa keluarganya, bisa apa? Ini loh, dulu papa, dulu mama suka ini dulu waktu kecil, jadi kalian bisa ngerasainnya juga. Seperti itu yang mereka bilang. Jadi kayak romantisme ya, yang dibawa mereka itu dibawa mereka ke sini lagi. It works, you know. It works. It works, dan itu bekerja, dan itu bisa menghasilkan uang, cuan yang banyak. Iya lumayan, karena nostalgia yang dibawa. Jadi
orang-orang yang lama nonton Jualan oh itu banyak, suka. heeh. Mm-mm. Benar benar benar. Mhm. Kayak menarik nih. Malah makin banyak nih yang Ultraman kan, Ultraman kan? iya Ultraman, Ultraman. Shin Oh Ultraman ya. itu penonton apa? Penonton anak-anak tahun 70-an. Iya, sama saya. Kenapa? Kenapa sekarang muncul? Ya mungkin ada banyak Ultraman ya, sampai Marvel Iya, aja heeh, ngambil Marvel juga Ultraman saking Ultraman. hebatnya. Tapi ketika itu dibuat sama Shin Ultraman dibuat, muncul saya yang kecil tuh ngeliatin Ultraman tuh suka. Pasti pengen nonton ke bioskop. Iya, pasti. Pasti It brings pasti. my old memories. Iya, heeh. Nah, itu romantisme itu. Nah, itu cara-cara orang jualan ya. Cara Itu jualan ya sih. Heeh. salah satunya ya. Walaupun itu Itu sih. bukan bentuk karena kehabisan ide ya, bukan ya? Enggak, Enggak, enggak. tapi Itu mereka pengen cari momen, iya cari momen dan yes cari dengan momen. cara itu merenkarnasi yang udah ada lama dan Mm-mm. tren pada masanya itu Betul, diangkat lagi ke era baru. betul. Ya dengan cara modernisasi. Ya, Heeh. itu biasa. Iya. Lah, malah makin Wow ya. banyak nih apa yang bisa kita omongin nih. Iya. Aduh. Aduh, memang ya kalau misalnya Aduh. sudah ketemu Kalau gitu nanti ikutin punya saya aja, nanti kan ada Flux 12 New, the Flux 12 mungkin not Flux 12 tapi Alventa Show kali ya, oh Alventa. Alvenda Show. Waduh, langsung terang. Heeh. Langsung terang baru Langsung terang. diikutin. Iya. Iya. Baru diikutin. Iya. Oke. Berarti nanti Apalagi nih, apa? Sel? Yang apa tadi Alventa Show. Nah, itu ntar bahasnya mau bahas apa tuh? Mau bahas apa nih? Apa nih? Kita boleh lah diklik-klik dikit ya. Aduh. Mungkin terakhir Ya paling membahas, saya sih formatnya kayak gini atau mungkin mau balikin lagi lebih kah ke apa ini ya. tentang biografi filmmaker? Enggak. Enggak. Kayaknya over, Mbak. Tapi lebih ke, kalau banyak orang reviewer ya, banyak reviewer ya. Reviewer. Tapi kalau saya sih kayak tadi mungkin membahas kayak Star Wars atau The Matrix terus Batman yang tua? bikin impact yang begitu besar ya. Making an impact in our society ya. Jadi lebih membahas itu sih. Iya. Nggak cuma film aja, tapi mungkin ada buku, ada apa yang nanti bisa dibahas. Apakah Ini sampai ngelanjutin impactnya gimana sih? lanjutin Batman tua lagi nih? Part Batman kesekian. tua orang udah nunggu tapi capek banget aku bikinnya. Iya, itu capek itu kelihatan banget. Capek banget bikinnya, Capek banget. capek banget. Belum apa namanya Tapi motong-motong. kalau ada cuannya mau saya terusin. Iya, itu jujur menarik loh, Mister. Itu kontennya keren ya. Tapi kalau Iya. duitnya mau saya, kalau nggak ada duit capek Oh, saya. ayo investor silahkan bisa diinvest. Investor. Mari, Iya. come. Ayo ya. Oke, mungkin ini kita terakhir deh biar takutnya ntar kita kelamaan karena banyak banget nih ini dunia film pop culture nya semuanya panjang banget. Iya, banyak. Iya, nggak bisa. Tapi kembali, kita bisa kembalikannya kayak tadi ke awal tadi yang kamu pancing itu. Kenapa ada industrinya? Kenapa? Karena ada duit. Iya, iya. Mungkin itu sih intinya, ada duit. Ya, mungkin ya apa ya? Tadi pesan-pesan barusan udah dibilangin tuh, pesan-pesannya udah baca pikiran saya duluan ini. Pesan-pesannya ya itu apa? Kan film itu Iya. ada, industri itu ada ya karena ada duit ya. Karena dimanapun semua pekerjaan apapun semuanya butuh duit. Ya. Orang cari duit. Betul. Iya, gitu. Orang cari duit. Iya. Tapi ingat, dalam mencari duit tuh kita tahu juga kan, ini kan ada segmen art, ada segmen kayak misalnya industri, kayak misalnya batu bara. Iya, itu kan jualannya lain kan. Atau industri sembako, makanan, minuman segala itu. Jangan treatment produk itu ya, itu disamakan dengan film art. Kebanyakan yang tadi saya bilang, ketika itu demand-nya tinggi, orang sudah nge-treatmentnya sudah kayak pabrikan aja. Nah, itu yang rusak akhirnya. Akhirnya ada apa? Ada stripping sinetron belum selesai sudah tayang, kru dan pemainnya tipes semua karena tiap hari mereka syuting. Tiap hari diperas kejar tayang. Itu kan karena sudah jadi pabrik dia. Ya, jadi dalam arti kata, ya itu menghasilkan uang, tapi harus ada regulasi yang baik untuk menciptakan itu. Ya, itu solusinya. Saya mau masuk itu kalau regulasinya bagus. Regulasinya nggak karuan, saya bisa tipes, nggak mau saya. Cari uang nggak tahu, masuk UGD, udah masuk rumah sakit, ngapain? Keluar duit lagi. Aduh, kapan kayaknya? Aduh. Bener kan? Iya, benar. Iya.
Bener kayak gitu. Lu bikin cari duit banyak-banyak, nggak taunya kamu sakit karena industri itu nggak sehat. Iya, Ngapain? mhm, Ngapain? malah ditinggalin aja industrinya malah jadi hancur, Bis, enggak, hilang tuh bis, industri, mhm. bis. Ya, oke deh, mungkin kayaknya kita Oke. cukupin di sini dulu ya. Iya. Oh Nanti enggak selesai-selesai. nggak Tapi selesai nih intinya udah pas ngomongan. ya, dapat hasilnya. Iya, intinya Intinya dapat ya. mhm, Industri, duit, harus bikin yang bagus. iya, Hati-hati, jangan sampai jadi pabrikan itu aja. mhm, Gitu. dan saat kita bikin sesuatu, dan kita salurkan ke publik, jangan takut untuk dikritik, Mm-mm. Iya. ya, dan harus Karena itu mau, akan mengimprove kita juga ketika kita maker mhm, itu perlu itu untuk supaya kita tahu bahwa posisiku di mana nih. Aku iya, bagus nggak sebagai seorang storyteller? Aku bagus nggak bikin ini? Rupanya saya nggak terlalu bagus karena saya bilang tadi semua orang nganggap dirinya pinter. iya, Yang nilai itu diri orang lain kok, bukan kita. dan seni kan based on interpretation. Iya. Nah, Dan iya, kembali lagi seni itu bisa klik karena mungkin kondisinya tepat ya. betul, hokinya iya, Oke-nya. iya. Oke deh kalau gitu terima kasih Pak Roni Oke. untuk, apa Sama-sama. namanya, waktunya gitu kan. Waktunya dalam, Oke. apa, ngobrol-ngobrol tentang film. Mm-mm. Iya, dan memang kita Mm-mm. sebenarnya udah lama juga kita jarang ngobrol ya. Maksudnya belum ngobrol, baru ketemu Mm-mm. lagi sekarang. Oke. Ya, Oh sukses iya. terus dalam segala Oke. pekerjaannya. Sampai ketemu hari Rabu. Ya jangan sampai ketemu di hari Rabu. Ya, di kontak saja kalau sudah di Jogja ya. Iya. Nanti Oke, bisa, baiklah. ya mungkin sore pulang dari kampus bisa lah. Iya, oke. Iya, oke. Oke, oke. Thank you, thank Iya, you. safe flight Terima kasih. besok berangkatnya. Mm-mm. Heeh. Oke deh kalau Oke, gitu terima thank kasih you. semuanya yang udah nonton. Eh Marcel Anderson Adams ini pamit undur diri, and at last but not least, see ya, bye bye. Bye.